Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kala situasi memanas di Madiun, Letnan Kolonel Soeharto nyaris dibereskan oleh prajurit-prajurit dari Divisi Siliwangi. Begitu surat perintah 11 Maret turun dari Presiden Soekarno pada 1966. Letnan Jenderal TNI Soeharto langsung bergerak cepat. Sebagai pengemban amanah, pertama kali yang dia lakukan adalah membubarkan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Belakangan, aksi Soeharto ini memunculkan salah satu bencana kemanusiaan terbesar. Sekitar 500.000 orang yang dituduh anggota PKI dibersihkan di Jawa Timur, tepatnya di Jawa Tengah, Yogyakarta, Bali, dan Nusa Tenggara Timur. Namun, tak banyak orang tahu jika 18 tahun sebelumnya Soeharto nyaris dibunuh oleh para prajurit Divisi Siliwangi gegara dicurigai sebagai perwira yang pro PKI. Hal ini sempat terekam dalam sebuah dokumen pribadi milik almarhum Kolonel Purn Omon Abdurrahman berjudul Manumpas Pemberontakan PKI 1948, yang saat berpangkat mayor itu menjabat wakil komandan Brigade ke-13 Kesatuan Umum Divisi Siliwangi. Kolonel Omom berkisah, suatu senja pada akhir September 1948, di tengah ketegangan antara Divisi Siliwangi yang pro pemerintah Muhammad Hatta dengan Divisi Penembahan Senopati yang bersimpati pada FDR, salah seorang anak buahnya yakni Kapten Imam Syafi'i melapor bahwa pasukannya telah meringkus seorang letnan kolonel PKI di dalam kota Surabaya. "Pak, saya telah menangkap officer T PKI. Apa saya bereskan saja?" ujar Syafi'i. Kolonel Omon yang harus berhati-hati dalam melakukan tindakan tidak serta-merta setuju dengan usulan Syafi'i. Dengan tegas, dia melarang tindakan gegabah itu dan memerintahkan sang kapten untuk membawa perwira PKI ke hadapannya. Betapa terkejutnya Kolonel Omon begitu melihat yang dibawa Syafi'i adalah Letnan Kolonel Soeharto yang dalam dokumen itu ia sebut sebagai Komandan Resimen Yogyakarta. Selanjutnya secara sopan, Omon menginterogasi Soeharto dan menanyakan maksud kehadirannya di Surakarta. Dalam keterangannya, Soeharto menyatakan bahwa dirinya baru menghadiri undangan rapat konferensi para pimpinan TNI yang diselenggarakan oleh Kolonel Joko Sujono, salah satu tokoh FDR di Balai Kota Madiun pada tanggal 24 September 1948. "Apakah Officer T juga merupakan anggota FDR?" tanya Omon penuh selidik kepada Soeharto. "Bukan, saya Komandan Resimen TNI di Yogyakarta, tapi saya datang karena memang diundang oleh mereka," jawab Soeharto. "Komandan kami Letnan Kolonel Sadikin juga diundang mereka, tapi beliau tidak pergi karena sama sekali bukan simpatisan," ucap Kolonel Omon kepada Soeharto. "Saya pergi atas perintah Panglima Besar Jenderal Sudirman," ungkap Soeharto melanjutkan. "Adakah surat perintahnya?" tanya Kolonel Omon. "Ada. Bolehkah saya melihatnya?" "Boleh," ujar Soeharto seraya memberikan sepucuk surat kepada Kolonel Omon. Begitu melihat isi surat keterangan yang langsung ditandatangani oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman, Kolonel Omon baru yakin bahwa Soeharto bukan bagian dari FDR. Setelah minta maaf, dia lantas memerintahkan Syafi'i untuk mengantar Soeharto ke perbatasan Surakarta, Yogyakarta hingga selamat. Soal penangkapan itu disebut juga oleh Soeharto dalam autobiografinya, Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya. Namun, peristiwa penangkapan itu, menurut sejarawan Harry Bosch, disebut Soeharto secara selintas saja, agak kurang dramatis, ujar ahli sejarah Indonesia asal Belanda itu. Dalam karyanya Madiun 1948, PKI bergerak
Harry Apos juga membenarkan kedatangan Soeharto ke Madiun atas perintah Sudirman. Tujuannya selain menyelidiki situasi Madiun pasca insiden 18 September 1948, juga mengemban misi mencegah perwira kesayangan Sudirman, Letnan Kolonel Suwati Soro Miharjo, bergabung dengan FDR. Bahkan lebih jauh diungkapkan oleh Pos bahwa setiba di Madiun, Soeharto sempat berdiskusi dengan Moso dan bertemu dengan Sumarsono, tokoh pemuda FDR. Sumarsono pernah mengakui pertemuan itu. Bukan sekedar bertemu, dia malah mengajak Soeharto untuk berkeliling Madiun dan membuktikan sendiri kondisi kota di Jawa Timur itu, bahwa di tempat itu aman-aman saja dan tak ada yang mengalir, penjara penuh sesak dengan pemerintah ala Uni Soviet. Soeharto percaya bahwa di Madiun sama sekali tidak ada kejadian-kejadian yang tak bisa ditenggang dan kejam, ujar Harry Apos. Itulah sejarah yang pernah terjadi. Semoga ini menjadi wawasan bagi kita semua dan menjadi pelajaran untuk masa yang akan datang. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.